Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan seluruh jajaran direksinya, Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap karyawan RSA Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita sebagai upaya tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah materi yang akan kita bahas atau kita kaji dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan juga berkaitan dengan hal-hal yang merusak akidah. Tapi secara khusus kita akan berbicara tentang yang berkaitan dengan ziarah kubur dan hal-hal yang bisa merusak akidah dalam pelaksanaan ziarah kubur. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya ini saya kasih prolog dulu. Dalam kajian ketarjian ada beberapa wawasan. Wawasan itu isinya spirit atau semangat dan juga perspektif. Di antaranya ada wawasan tajdid. Wawasan apa? Tajdid. Tajdid itu secara literal atau secara linguistically artinya pembaruan. Tapi tajdid di dalam terminologi Muhammadiyah itu memiliki dua makna atau dua arti. Yang pertama, tajdid artinya purifikasi. Yang kedua artinya dinamisasi. Tajdid yang pertama artinya purifikasi. Purifikasi itu maksudnya apa? Maksudnya Muhammadiyah berupaya mengembalikan ajaran agama Islam itu sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksud apa? Maksudnya purifikasi. Dan tajdid dalam artian purifikasi itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang. Yang pertama dalam bidang akidah. Artinya dalam bidang ibadah Muhammadiyah berusaha mencari pelaksanaan ibadah yang mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu tajdid dalam bidang akidah, yang mana tajdid juga artinya apa? Purifikasi.
Sehingga Muhammadiyah dalam pelaksanaan ibadah menjauhi ibadah-ibadah yang tidak ada landasannya baik dalam Quran maupun As-Sunnah. Misalnya contoh yang sederhana dan mungkin jenengan sudah paham. Misalnya kenapa kok kita dalam sholat niatnya itu tidak ditalafutkan, tidak diucapkan. Ketika kita mau sholat nanti misalnya sholat duhur nanti tidak usah ditalafutkan, misalnya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kenapa kok demikian? Karena tidak ditemukan dalil secara khusus bahwasanya Nabi itu mentalafutkan atau melafadzkan niat sebelum sholat. Ketika Nabi bicara tentang niat, Nabi hanya bicara apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Dan dalam pelaksanaan sholat, ketika Nabi mau melaksanakan sholat itu istaqbalal kiblata, Nabi menghadap kiblat. Summa kabbaro, terus Nabi mengucapkan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Artinya tidak ditemukan misalnya Nabi dalam satu hadis digambarkan Nabi itu istaqbalal kiblata, menghadap kiblat, kemudian yatalafat bin niat, mentalafutkan niat. Tapi yang dilakukan Nabi apa? Takbir. Ya. Sehingga di situ Muhammadiyah tidak mentalafutkan bin niat. Ini contoh tajdid dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah. Contoh yang lain, misalnya ketika kita sholat itu ada tuntunan membaca sholawat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alaihi wa sallimu taslima ini kan perintah atau imperatif, perintah dalam Quran. Kalau amrun Qur'aniyun berarti hukumnya wajib. Artinya membaca sholawat kepada Nabi itu hukumnya wajib, dan khitabnya atau perintah ini ditujukan ya ayyuhalladzina amanu kepada orang yang beriman. Berarti orang yang beriman wajib mengucapkan sholawat. Nah, di mana? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan setiap orang yang mengaku muslim minimal wajib mengucapkan sholawat seumur hidup sekali. Artinya kalau sudah pernah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad gugur. Tapi ada yang memahami, dan ini yang lebih kuat. Artinya sholawat itu ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah itu di luar sholat, yang wajib di dalam sholat. Sehingga salah satu rukun sholat itu membaca sholawat. Tapi apakah di tahiyat awal atau di tasyahud awal atau di tasyahud akhir? Kalau dalam mazhab Syafi'i ya cuma di tasyahud akhir, karena tasyahud awal hukumnya tidak wajib. Berarti sholawat di situ juga tidak wajib. Nah, di dalam Muhammadiyah redaksi atau sighah sholawat itu cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa disebutkan Sayyidina. Nah, meskipun Muhammadiyah sering dituduh atau diejek ya, berarti Muhammadiyah tidak sopan atau jangkar dalam menyebut Nabi Muhammad. Menyebut bosnya saja Pak Bos ya, masa nyebut dari bosnya, dari segala bos kok cuma apa? Muhammad, langsung disebut namanya.
kok demikian? Karena dalam hadis-hadis yang berbicara tentang sholawat itu tidak ditemukan Sayyidina. Dan menariknya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau jenengan lihat di kitab Shalah di HPT kita jilid 1, ketika Muhammadiyah menjelaskan redaksi sholawat itu qailan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, di sana dijelaskan referensi atau rujukan atau sandaran yang dijadikan dalil oleh Muhammadiyah. Dikatakan di sana wa fil dan di dalam kitab al-Um. Kitab al-Um itu kitabnya siapa? Imam Syafi'i. Magnum opusnya Imam Syafi'i itu al-Um. Di sana dikatakan an Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan salawat di dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ditemukan Sayyidina. Artinya Muhammadiyah mengikuti Imam Syafi'i atau enggak? Mengikuti, wong yang dikutip kitabnya Imam Syafi'i yaitu Imam Syafi'i sendiri tidak, dalam al-umnya tidak menggunakan Sayyidina. Meskipun ulama-ulama Syafi'iyah atau pengikut Imam Syafi'i yang belakangan mensunahkan adanya tambahan Sayyidina, tapi Imam Syafi'i sendiri tidak pernah pakai Sayyidina dalam bacaan sholawat di dalam sholat. Nah itu contoh tajdid dalam arti purifikasi. Kemudian yang kedua, tajdid di samping makna purifikasi. Kalau purifikasi berarti apa? Memurnikan ajaran agama Islam dengan kembali pada Quran dan hadis. Nah kalau dinamisasi bagaimana? Dinamisasi itu maksudnya Muhammadiyah mendinamisasikan kehidupan ini dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Itu dilakukan Muhammadiyah dalam konteks muamalat dunyawiyah. Muamalat dunyawiyah itu segala sesuatu yang bukan menjadi tugas para nabi. Sebagaimana sabda Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih profesional bagaimana mengelola dan mengatur keduniaan ini. Dan sehingga Muhammadiyah dalam bidang muamalat dunyawiyah itu dinamisasi, berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Di satu sisi sangat rigid ketika bicara ibadah akidah ya harus Quran dan sunnah. Tapi kalau masalah muamalah dunyawiyah boleh berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Ini menarik, tidak mungkin tidak ditemukan di kelompok-kelompok yang lain. Mohon maaf ini kan menariknya di situ ya. Ya misalnya contoh tajdid dalam arti dinamisasi. Dalam menentukan awal bulan Qamariyah, Muhammadiyah menggunakan hisab, tidak menggunakan ru'yah. Nanti karena kita sudah menjelang Ramadan, ini biasanya menjadi isu diskusi tahunan yang selalu akan muncul. Nah, kenapa Muhammadiyah pakai hisab? Padahal dalam pelaksanaan puasa Nabi tidak pernah satu kali pun menggunakan hisab. Nabi itu puasa selama 9 tahun dan tidak pernah satu kali pun pakai hisab. Dan Nabi sendiri bilang apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30 yauman. Puasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Karena Nabi berbicara sesuai dengan konteks umat yang dia hadapi. Yang mana bangsa Arab itu bangsa apa ya? Ummatun ummiyatun. Nabi bilang apa? Nahnu ummatun ummiyatun. Kita bangsa yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. La naktubu wa la nahsib. Kita tidak bisa nulis dan tidak bisa menghitung. Nah, kalau Nabi
menganjurkan para sahabat menggunakan hisab berarti sama dengan taklifu ma la yutok, membebani sesuatu di luar kesanggupan. Nah, artinya Nabi sangat kontekstual. Tapi dengan perkembangannya zaman, umatnya Nabi beralih dari ummatun ummiyatun kepada ummatul hadarah, umat yang mengenal peradaban, umat yang sudah tahu literasi. Dan ilmu astronomi juga sudah banyak dikaji di dalam kampus-kampus di dunia Islam, sehingga perlu untuk melakukan kajian ulang bahwasanya dalam menentukan awal bulan Ramadan tidak dengan cara konvensional atau tradisional, tapi juga harus lebih modern. Itulah yang disebut apa? Tajdid dalam arti dinamisasi. Oke ya. Itu mukadimah kita. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena tajdid dalam Muhammadiyah itu maknanya dua, yaitu purifikasi dan dinamisasi. Kemudian purifikasi itu dalam akidah dan dalam ibadah. Kita sekarang coba akan lihat tentang ziarah kubur. Bagaimana tajdid di dalam Muhammadiyah dalam arti purifikasi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya pembahasan ziaratul kubur, yaitu ziarah kubur, itu sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih di dalam Kitabul Janazah, hasil Muktamar Khususi Tarjih 1/4 abad di Jakarta tahun 1936. Sudah lama Pak atau Bu? 1936 atau 1936. Di sana sudah ada tuntunan yang berkaitan dengan ziarah kubur, meskipun selama ini Muhammadiyah diidentikan sebagai kelompok yang anti ziarah kubur. Seolah-olah Muhammadiyah itu nggak suka ziarah kubur. Ziarah kubur langsung divonis apa? Bid'ah atau sesat kan? Sebenarnya tidak. HPT kita ada ziarah kubur, tapi anehnya Bapak dan Ibu sekalian, kita yang Muhammadiyah dituduh kalau kita anti ziarah kubur itu yang mengiyakan. Ya memang kita tidak pernah ziarah kubur, karena memang kebanyakan orang Muhammadiyah, sebagian orang Muhammadiyah juga belum tahu tentang Kitabul Janazah yang di situ 1936 Miladiyah atau Masehi Muhammadiyah sudah bicara tentang ziarah kubur. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah sekarang ziarah kubur itu hukumnya apa? Gitu. Apakah ada anjuran dalam pelaksanaan ziarah kubur? Dalam pandangan mazhab Syafi'i, ziarah kubur itu hukumnya sunnah, tapi lirijal, untuk laki-laki. Kalau perempuan itu makruh, dimakruhkan. Meskipun di masyarakat ya banyak yang bermadzhab Syafi'i, tapi justru yang pegiat ziarah kubur itu ibu-ibu, nggih Bu ya. Karena ibu-ibu itu mudah ya Bu, diajak rekreasi kemana Bu? Wali Songo siap gitu. Tapi nak bapak-bapaknya masih mikir ya. Nah, hukum ziarah kubur itu bagaimana? Kalau kita lihat di dalam beberapa hadis dulu, apakah Nabi melakukan ziarah kubur? Yang pertama hadis Abu Hurairah. Di sana diceritakan zara an-nabiyyu qabra ummihi. Nabi itu pernah menziarahi kuburannya ibunya. Fabaka, terus Nabi menangis. Berarti orang ziarah kubur nangis boleh atau enggak? Boleh. Tapi tidak nangisnya apa? Sampai meratapi. Geru-geru ya. Nah, kalau sekedar nangis itu boleh. Apalagi yang kita ziarah itu orang yang memiliki hubungan secara emosional dengan kita, bapak ibu itu. Secara emosional, secara psikologi pasti apa? Kita terenyuh.
Wa abka man haulahu, karena Nabi itu menangis, maka orang atau sahabat yang di sekitarnya juga menjadi nangis. Kadang nangis itu suka nulari, Pak ya. Kalau kita melihat orang nangis itu juga ikut nangis. Faqal, kemudian Nabi berkata, istadzantu rabbi fi an astaghfira laha. Saya minta kepada Tuhanku supaya saya diperbolehkan minta istighfar untuk ibuku. Falam yu'dzan li, tetapi sama Allah tidak diizinkan. Maksudnya bagaimana ini? Nabi meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk ibunya. Karena ibunya itu meskipun itu khilaf ya, apakah bapak dan ibu Nabi itu min ahlil fatrah. Ahli fatrah itu apa? Suatu komunitas, suatu bangsa yang diutus di tengah-tengah antara dua nabi atau bangsa transisi antara pergantian satu nabi dengan nabi yang lain, yang mana bangsa ini tidak kena syariat. Ada juga yang berpendapat ibunya Nabi ya berarti tidak Islam. Kalau kita lihat redaksi ini kan Nabi pernah minta izin kepada Allah untuk apa? Memintakan ampun untuk ibunya. Meskipun ini masalah khilaf ya. Sampai sekarang ulama Islam juga masih berdebat tentang masalah itu. Tapi terlepas dari itu loh. Kalau redaksi hadisnya, Nabi pernah meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk ibunya. Bolehkah seorang muslim memintakan ampun untuk orang non muslim atau musyrik? Boleh nggak? Boleh, Bu? Masih sudah meninggal? Boleh nggak? Boleh. Sini bilang boleh. Ibunya boleh, Bu? Bu? Tidak boleh. Kenapa, Bu? Bukan muslim. Ya itu. Memintakan ampun boleh atau tidak? Sebagaimana Nabi ketika Abu Thalib itu siapa? Pamannya. Meninggal. Sudah masuk Islam atau belum? Belum. Maka lamma hadara Abu Thalibin al-wafatu, tatkala Abu Thalib mau meninggal atau sakaratul maut, faja'ahu Rasulullah, maka Nabi apa? Mengunjunginya. Wa indahu Abdullah ibn Umayyah wa Abu Jahlin. Ketika itu ada Abdullah ibn Umayyah dan Abu Jahal. Maka Nabi tahu pamannya mau meninggal. Yang dilakukan Nabi apa? Mentalkin. Nabi bilang, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Ini kalimat yang nanti saya bisa berargumentasi di depan Allah. Kalau jenengan mengucapkan la ilaha illallah, jenengan berhak min ahlil jannah, termasuk apa? Penghuni surga. Ketika itu Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah, keduanya juga bilang kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib atau agama nenek moyang? Kemudian keduanya saling apa? Saling apa? Bersaing gitu. Antara Nabi dan Abu Jahal, tokoh Islam dan tokoh Quraisy. Tapi sayangnya fa'aba ayyaqula la ilaha illallah. Tapi sayangnya Abu Thalib meninggal belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi memiliki hubungan emosional. Pamannya ya, juga pembela dakwahnya secara publik. Artinya meninggalnya pamannya berkonsekuensi kepada masa depan atau dakwahnya Nabi. Dan ketika itu Nabi bilang apa? La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Wahai pamanku, saya akan memintakan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang.
Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika itu merespon dengan turunnya ayat, maka nadin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang musyrik. Berarti kesimpulannya boleh enggak? Tidak boleh. Tapi kalau jenengan punya sahabat sahabat dekat yang non muslim, misalnya meninggal, jenengan takziah boleh? Boleh enggak? Boleh? Boleh. Ya ini konteksnya kan bukan akidah atau ibadah. Kalau jenengan punya misalnya orang tua yang non muslim, ziarah kubur boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, Bu? Boleh, Bu? Orang muslim punya orang tua yang non muslim sudah meninggal, kita sebagai anak kan harus berbakti pada kedua orang tua. Salah satu bentuk kebaktian kita kepada orang tua ketika meninggal diantaranya apa? Ziarah kubur. Tapi dia masalahnya non muslim, boleh enggak? Boleh enggak? Ya, ziarah kubur. Ziarah kubur, Bu. Boleh? Jawabannya boleh, tapi tidak usah didoakan, dimintakan ampun kepada Allah. Sebagaimana Nabi tadi ziarah kubur ke ibunya, tapi Nabi awalnya ingin memintakan Allah supaya mengampuni ibunya, tapi sama Allah tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan apa? Cuma ziarah saja. Berarti kesimpulannya boleh. Berarti ikut proses pemakaman sampai ziarah kubur pun boleh. Yang tidak diperbolehkan apa? Memintakan ampunan. Nah setelah itu fastadzantuhu fi an azura qabraha fa'adinani. Maka karena Nabi tidak diizinkan memintakan ampunan untuk ibunya, maka apa? Nabi meminta izin kepada Allah supaya diizinkan ziarah kubur ibunya. Dan setelah itu Nabi bilang apa? Zuru al-kubura fa innaha tudzakkirul mauta. Ziarahlah kamu ke kuburan karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingat kematian. Nah sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam HPT kita sebenarnya warga Muhammadiyah itu dituntunkan untuk ziarah kubur. Maka di sini pakai zuru al-kubura. Zuru, berziarahlah kamu sekalian al-kubura ke kuburan. Berarti ada perintah ziarah kubur. Litadkurul akhirah. Inti ziarah kubur apa? Mengingat akhirat atau kematian ini. Kemudian setelah ada tuntunan ziarah kubur, maka ada sesuatu yang diwanti-wanti atau apa? Supaya tidak dilakukan bagi orang yang melakukan ziarah kubur. Maka dalam HPT kita dikatakan wala taf'alu indaha. Dan janganlah engkau melakukan ketika ziarah kubur ma lam ya'dzan bihillahu wa rasuluh, apa yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena tadi ziarah kubur itu intinya apa? Mengingat kematian. Tapi ada yang tujuan yang kedua. Ini meskipun tidak disebutkan dalam HPT, tapi maknanya bisa kita pahami dari tag HPT. Ziarah kubur itu yang kedua, wa du'aun lil mayyit, mendoakan untuk si mayit. Gitu. Tapi tadi syaratnya ketika mayitnya muslim. Tapi kalau non muslim ya boleh kita ziarah kubur, tapi tidak usah didoakan supaya diampuni. Ya. Apa itu yang tidak boleh dilakukan? Kadu'aikumul mayyita, seperti kamu meminta langsung kepada mayit. Artinya orang yang ziarah kubur itu mendoakan, bukan minta didoakan. Nah, itu.
Ya, sing akeh apa Pak? Minta didoakan. Ya, ini masih sering dilakukan. Misalnya apa? Ketika ziarah kubur kepada aulia, kepada seseorang yang dianggap wali gitu. Misalnya ada seseorang yang memiliki bisnis ya. Nah, kok melakukan bisnis kok gak laris ya gitu. Melakukan usaha mati-matian belum berhasil, maka yang dilakukan apa? Jalan spiritualitas dengan apa? Mengunjungi orang yang dianggap soleh atau wali. Di sana misalnya apa? Minta kepada apa? Walinya itu, Mbah putumu gitu. Sudah usaha mati-matian kok belum berhasil loh, gong sugih-sugih kan itu. Nah, urung dapat jodoh, waduh. Sudah kirim proposal ke banyak cewek belum diterima-terima. Akhirnya kan frustasi, maka yang ditempuh tadi mendatangi orang soleh, tapi sayangnya sudah meninggal. Yang semacam itu tidak diperbolehkan karena istighosah itu apa? Minta pertolongan itu tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal, karena orang yang sudah meninggal itu tidak bisa apa? Memberi manfaat atau mudarat. Maka dalam dalilnya di dalam HPT kita dikatakan wala tad'u min dunillah, wahai Muhammad janganlah engkau meminta kepada selain Allah ma la yanfa'uka wa la yazuruk, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu atau memberikan mudarat. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan, fa innaka idza minadh dhalimin, maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang zalim. Kenapa orang yang melakukan kesyirikan itu disebut orang yang zalim? Karena nasihatnya Luqman apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kedoliman itu apa? Dolim itu kan melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kita meminta, itu kan seharusnya sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau mudarat. Tapi kalau kita minta pada orang yang meninggal tadi, kan apa? Tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat gitu. Memang di masyarakatnya ada anggapan bahwasanya minta kepada orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan, karena dalam surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Janganlah engkau mengatakan kepada orang-orang yang sudah meninggal itu amwat, mereka mati. Bal ahya, sesungguhnya mereka masih hidup. Walakin la tash'urun, tetapi engkau tidak sadar atau tidak tahu. Artinya para wali itu di kuburan masih hidup, sehingga kalau kita minta dikabulkan. Meskipun mereka berargumentasi, berarti walinya juga berdoa kepada Allah di dalam kuburan. Tapi ayat itu sebenarnya tidak bicara dalam konteks itu. Ayat itu kan bicara atau menjelaskan ketika banyak di kalangan para sahabat yang meninggal pada Ghazwatul Badrin, pada perang Badar. Ada sekitar 14 sahabat yang meninggal. Perang Badar itu kan perang di masa-masa awal Islam. Secara psikologis, keluarga yang ditinggalkan, suaminya meninggal dalam perang, kira-kira sanggupkah mengontrol kesedihan? Tidak. Maka Al-Quran turun untuk memberikan tasliyah atau hiburan atau entertaining kepada keluarga yang ditinggal suaminya, bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah itu apa? Masih hidup. Tetapi bukan berarti mereka
bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Itu maksudnya ayat itu semacam itu. Kemudian yang kedua, wattawassuli bihi ila Allah, dan bertawasul dengan mayat itu kepada Allah. Nah, sekarang ini yang kita coba bahas. Tawasul kepada orang yang meninggal itu boleh atau tidak? Ya tadi mendatangi orang, ziarah kepada wali yang tidak diperbolehkan oleh tarjih. Ini kan dua. Yang pertama minta secara langsung kepada orang yang meninggal. Yang kedua tawasul. Tawasul itu apa? Pelantara. Maksudnya doanya kepada Allah, tapi dengan anggapan kalau tidak lewat tadi wali tadi itu tidak terkabul. Karena makna wasilah itu apa? Pelantara. Kalau jenengan mau ketemu Pak Direktur itu kan ada apa Pak? Ada sekprinya. Chat sekprinya dulu, izin pada sekprinya dulu. Kalau langsung kan bisa jadi di stop satpam gitu. Ini nggak ketemu kan. Nah, konsep tawasul itu semacam itu. Kalau kita doa kepada Allah secara langsung, itu seolah-olah potensinya kurang terkabulnya, itu potensinya kecil. Tapi kalau lewat sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah, berarti potensi untuk diijabahi gitu. Ya. Tapi masalahnya ini tawasulnya kepada orang yang sudah meninggal. Kalau untuk orang yang masih hidup itu boleh atau enggak? Boleh. Misalnya jenengan punya keinginan sesuatu, mendatangi Pak Kiai, Pak Ustadz, ulama, atau mau kepingin sesuatu, minta doa kepada ibu atau bapak, itu sebenarnya tawasul juga. Tapi tawasulnya kepada orang yang masih hidup. Tapi di sini tawasulnya kepada orang yang sudah meninggal. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Kalau kita lihat di zaman Umar ibn Khattab itu pernah terjadi kohtun. Kohtun itu kekeringan. Apa kekeringan itu bahasanya apa? Kemarau yang cukup panjang. Ketika terjadi kekeringan atau kemarau, maka ada kesunan untuk apa? Istisqa. Salat istisqa itu apa? Salat minta hujan. Yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab apa? Istisqa, minta hujan. Dan Umar bin Khattab ketika itu mengatakan, Allahumma ya Allah, inna kunna natawassalu binabiyina. Ya Allah, dulu kita bertawasul kepada nabi kita. Wa natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fataskina fayusqaum, kata Umar bin Khattab. Dan sekarang kita bertawasul kepada pamannya nabi kita, yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muthalib, supaya apa? Diturunkan hujan. Fayusqaun, terus hujan itu turun. Artinya Umar ibn Khattab tahu kalau nabi itu sudah meninggal, maka Umar bin Khattab tidak meminta kepada nabi yang ada di kuburan. Kalau misalnya Umar bin Khattab beranggapan kalau orang yang soleh itu masih bisa ditawasuli, maka Umar bin Khattab ya langsung ke kuburnya Nabi, minta supaya Nabi mendoakan supaya turun hujan. Tapi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, tawasulnya kepada Al-Abbas ibn Abdul Muthalib. Al-Abbas ibn Abdul Muthalib itu kan masih hidup. Nah itu. Nah, sehingga dari hadis ini bisa kita pahami Umar bin Khattab saja ketika turun kemarau atau terjadi kemarau yang berkepanjangan, Umar bin Khattab tidak mendatangi kuburnya Nabi karena dianggap Nabi sudah meninggal, dan orang yang sudah meninggal tidak boleh ditawasuli gitu. Oke ya. Sehingga tadi alasan
dengan ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun, itu konteksnya bukan masalah tawasul. Itu hanya bicara bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan orang yang meninggal di jalan Allah itu memiliki kehidupan. Mereka sebenarnya masih hidup, tetapi bukan berarti mereka bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada orang yang masih hidup. Bisa dipahami ya? Oke. Nah sekarang tawasul ini penting Pak ya. Waktunya masih itu enggak? Masih berapa menit? Enggak, sekarang jam berapa? 10 seperempat. Sudah habis? Masih 3 menit Pak. Nah, tawasul itu sebenarnya perintah dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu, dan carilah ilaihi, kepada Allah, al-wasilah, sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Sehingga tawasul itu ada 2 Pak. Ada tawasul masyru', tawasul yang diperbolehkan. Itu 3. Yang pertama, tawasul yang diperbolehkan itu yang pertama apa? Tawasul bi asma'illahil husna wa sifatihil ula atau ulya. Tawasul dengan asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Itu boleh. Karena dan ini juga diperintahkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-nama yang bagus. Asmaul husna. Itu contohnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau jenengan kesusahan dalam ekonomi, Pak, boleh minta atau berdoa kepada Allah diawali dengan apa? Ya Razzaq, wahai zat yang memberikan banyak rezeki. Kalau jenengan ingin dikasihi Allah, boleh pakai ya Rahman, ya Rahim. Tergantung apa? Keinginan jenengan. Artinya boleh bertawasul dengan Asmaul Husna. Sebagaimana kalau jenengan Pak atau Mas ya, kalau jenengan Mas dilamar 2 cewek, ini saya balik saja. Biasanya ya mbak-mbaknya, cumanya saya ke mbak-mbaknya kan gak enak gitu. Makanya saya, kalau Mas jenengan dilamar 2 cewek yang semuanya sama-sama cantik Mas, ambil semua aja. Sama-sama cantik, sama-sama kaya. Akhirnya apa? Bingung untuk memilih itu. Di sini memiliki yang positif, ini juga positif gitu. Akhirnya bimbang. Yang jenengan lakukan apa? Sholat istikharah. Meskipun perlu dicatat ya, sholat istikharah itu tidak hanya berkaitan dengan jodoh. Itu salah kaprah di masyarakat. Beranggapan kalau sholat istikharah itu cuma sholat cari jodoh. Tapi sholat istikharah itu dalam hadisnya, hadis Abdullah ibn Jabir. Abdullah ibn Jabir berkata Pak, Kana Rasulullah SAW yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah itu mengajarkan kami istikharah di dalam segala perkara. Pokoknya dalam segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan, tidak hanya masalah jodoh. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kami surat dari Al-Qur'an. Intinya ya, dalam doa sholat istikharah itu doanya apa? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ini kan apa? Menyebut sifat Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya kami astakhiruka, minta pilihan yang terbaik kepada Engkau, bi ilmika, dengan
ilmumu. Itu. Makanya yang terakhir apa? Wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Saya tidak memiliki ilmu dan engkau yang mengetahui sesuatu yang gaib, termasuk sesuatu yang ingin saya lakukan ini nanti berakibat baik atau buruk, sukses atau gagal. Ini kan artinya apa? Tawasul dengan sifat Allah. Ini boleh. Yang kedua, tawasul dengan orang yang masih hidup tadi. Kalau jenengan mendatangi orang tua karena memiliki apa? Sesuatu yang diinginkan supaya cepat kabul. Mendatangi Pak Yai, minta doakan, minta didoakan. Boleh atau enggak? Boleh. Yang ketiga, tawasul bil amal as-soleh. Tawasul dengan amal soleh itu boleh. Bisa jadi dengan giat sedekah, rezekinya apa? Semakin apa? Semakin barokah. Barokah itu apa, Pak? Ziyadatul khair. Rezekinya tambah tapi semakin baik atau positif. Soalnya kadang rezeki itu bertambah tapi tidak semakin baik. Kan banyak orang yang kaya tapi kekayaannya tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu secara matematika bertambah tapi tidak barokah. Karena barokah itu pasti dua, bertambah dan baik gitu. Itu contoh amal soleh ya. Sebagaimana ada 3 orang dari Bani Israel yang terperangkap dalam gua itu. Sebagaimana dalam hadis dalam Riyadus Shalihin. Mereka semuanya tawasul dengan amal soleh. Kemudian tawasul yang ghair masyru', ini cepat saja. Yang pertama, ghair masyru' itu yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada syariatnya. Yang pertama tawasul kepada amwat, kepada orang yang meninggal. Itu enggak boleh tadi sebagaimana dalam ziarah kubur. Kemudian yang kedua, tawasul bijahin Nabi, dengan kedudukan Nabi, itu juga tidak boleh. Sehingga di Muhammadiyah pun tidak diturunkan apa tawasul kepada Nabi, karena Nabi itu apa? Sudah meninggal. Nah, bagaimana kalau tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya sama saja. Oke, mungkin sekian ya kajian kita karena waktunya apa terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sudah nggak ada pertanyaan ya berarti. Gimana contoh tawasul pun? Gimana? Tawasul kepada diri sendiri. Terus? Ya, doa itu memang Allah kan berfirman apa? Ud'uni astajib lakum wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Artinya asalnya doa itu kita minta langsung kepada Allah dan itu doa yang paling baik. Tetapi di sisi yang lain kita boleh melakukan tawasul. Karena tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Apalagi dengan Asmaul Husna yang itu perintah Allah sendiri, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya ini bukan bertentangan ya. Kalau kita berdoa kepada Allah secara langsung boleh, perintah Al-Qur'an juga kan. Tapi dengan tawasul Asmaul Husna juga boleh kan, ini tidak menghalangi doa kita kan, hanya menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Tapi kalau kita tawasul kepada orang lain tadi, karena menganggap lebih soleh, ya boleh-boleh saja kan. Misalnya kita menginginkan sesuatu supaya karir kita sukses, supaya apa? Usaha kita sukses. Kita berdoa dengan diri kita sendiri dan juga minta doakan kepada orang tua. Ini kan semakin banyak Pak terjadi akumulasi kan itu, sehingga apa saling menguatkan kan. Bisa jadi doanya jenengan belum terkabul saat itu tapi orang tua yang terkabul kan. Ini artinya tidak bertentangan. Jadi perintah berdoa
dengan diri kita secara langsung kepada Allah dengan wasilah-wasilah ini, maksudnya yang ada tuntunannya itu tidak bertentangan. Nggih, monggo Bu, ini yang terakhir. Nggih, monggo. Nah, ziarah kubur ke Wali Songo Bu, sama dengan umroh kecil Bu, sama dengan haji. Tapi yang jelas itu hadis bikinan para travel. Jadi itu hadis bikinan para travel travel ziarah. Itu enggak ada ya. Meskipun kita sering dengar promosi travel tertentu ya, siapa yang melakukan ziarah ke Aulia Usittah, ke Wali Songo, itu pahalanya sama dengan umroh dan terkadang sama dengan haji. Itu enggak ada dasarnya, Pak. Bu. Yang kenapa kok ada dasar? Itu hadisnya maudhu, palsu. Kenapa kok saya pastikan palsu? Soalnya Wali Songo itu belum ada di zaman Nabi. Gimana Nabi? Bapak punya sabda siapa yang ziarah Wali Songo? Kemudian apa? Sama dengan umroh atau haji. Wali Songo itu kan belum ada di zaman Nabi. Oke, sudah ya. Oke, kita tutup kajian kita, mudah-mudahan mencerahkan dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.